Berlayar perahu menuju Bali, mentari terbit melintasi alam. Kami datang dengan solusi, izinkan kami memulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami tim Muara LLM dengan saya Lani Michelle sebagai pembicara pertama, Putri Prasetyo sebagai pembicara kedua, dan Bisa Bilang sebagai pembicara ketiga. Kami dengan bangga mendukung musik kita pada saat ini. Dewan Juri secara definitif, program makan siang gratis adalah sebuah kebijakan pemerintah yang memberikan makan siang secara cuma-cuma kepada para siswa SD, SMP, dan SMA, di mana Presiden Prabowo Subianto dalam visi kebijakan sosialnya menjadikan program ini sebagai tujuan utama untuk menekan angka stunting yang mengacu pada SSGI berada pada angka 22%. Dan didasarkan pada hal inilah, maka Presiden kita dengan percaya bahwa dengan menerapkan program ini akan terjadi penurunan angka stunting dengan mengacu keberhasilan pada negara Brazil. Namun ironinya Dewan Juri yang terhormat, keberhasilan negara Brazil bukan terjadi karena program itu sendiri, melainkan pada reformasi struktural, yang mana ini merupakan sebuah kekeliruan jika kita menggunakan program ini sebagai solusi tunggal atas permasalahan yang kompleks. Dewan Juri memperlakukan program ini justru melahirkan permasalahan fundamental baru, di mana untuk mencukupi anggarannya, pemerintah memangkas anggaran dari 3 kementerian vital, dan salah satunya Kementerian Pendidikan, di mana biaya pendidikan yang seharusnya ditekan justru melonjak tak semestinya. Dewan Juri ini jelas terbukti bahwa program makan siang gratis adalah sebuah bentuk pemborosan anggaran yang sedikit pun tidak menunjang kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kami pun melandasi keberpihakan kami ke dalam satu argumen substansial, yakni alokasi anggaran yang tidak proporsional pada program makan siang gratis sejatinya telah menderogasi pemenuhan hak-hak sosial masyarakat di berbagai sektor kesejahteraan lain yang seharusnya lebih diprioritaskan. Alih-alih solutif, malah populis, berangkat dari Perpres nomor 83 tahun 2024 yang merupakan landasan hukum utama mengatur program makan siang bergizi gratis di Indonesia, melegitimasi dan menetapkan kerangka pelaksanaan program ini sebagai program nasional prioritas. Pada Perpres ini menetapkan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pemenuhan gizi secara terencana dan sistematis. Namun, terdapat justifikasi mendasar yang menjadi landasan utama argumentasi kami bahwa yang terjadi tidak adanya mekanisme pemberdayaan yang menghasilkan pemborosan anggaran. Dengan memberikan bantuan secara langsung tanpa strategi pemberdayaan akan menghasilkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 3 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa prinsip kesejahteraan sosial adalah mekanisme pemberdayaan dan kemandirian. Maka program ini tentunya berbanding terbalik dengan prinsip tersebut karena bersifat karitatif bukan transformatif. Jika memberi makan secara terus-menerus, maka negara akan memupuk dependensi. Prabowo Subianto pada awal Januari 2025 mengatakan akan memperluas cakupan program makan siang bergizi gratis secara bertahap. Wihadi Wiyanto selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dan juru bicara Partai Gerindra menyatakan inilah yang menjadi penyebab pemborosan anggaran dalam program ini kian membengkak. Lantas, ini menunjukkan adanya inkonsistensi dari pelaksanaan program tersebut, terkhusus dalam keberhasilan tujuannya. Pada Perpres ini juga menetapkan adanya pengalokasian anggaran dari pemerintah sebesar 71 triliun dan melakukan pengefisiensian terhadap Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan. Ironinya Dewan Juri yang terhormat, program berskala nasional dengan anggaran yang begitu besar justru menunjukkan sulitnya pemenuhan prinsip efisiensi dan efektivitas, terkhusus apabila output tidak berbanding sama dengan besarnya anggaran. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 14 menekankan bahwa pelaksanaan dan penyusunan anggaran harus didasarkan pada capaian hasil dan juga capaian kinerja. Maka dari undang-undang ini menjadi sebuah hal yang jelas bahwa program tersebut bukan merupakan hal yang substansial karena lebih mementingkan output daripada outcome, lebih mementingkan jumlah yang diberi makan daripada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berlandaskan argumentasi tersebut, tim Pro hadir dengan 2 mekanisme solusi yang solutif. Pertama, pengoptimalan layanan kesehatan di bidang imunisasi ke bayi dan ibu hamil akan jauh lebih efektif dalam mengatasi akar permasalahan stunting dengan skema yang jelas daripada program makan siang gratis yang hanya bersifat populis. Tentu, ini diselaraskan dengan distribusi, implementasi, pengawasan, serta kerjasama dengan semua pihak.
Data dari Bappenas tahun 2022 menunjukkan 80% kasus stunting terjadi akibat kurangnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Artinya, jika pencegahan tidak dilakukan sedari awal, maka sejatinya program makan siang gratis di usia sekolah tidak efektif dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Negara Vietnam menunjukkan bahwa melalui strategi nasional lewat intervensi awal seperti imunisasi, pemberian suplemen, dan monitoring ibu hamil terbukti secara signifikan dalam menurunkan angka stunting. Kedua, berbicara tentang investasi jangka panjang, maka akan jauh lebih efektif jika pemerintah fokus pada pembangunan pendidikan, akses layanan kesehatan, dan juga pemerataan pembangunan infrastruktur. Contohnya, pemerataan pendidikan daerah 3T, ketersediaan kelengkapan layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang secara merata ke semua daerah. Mendikti-Saintek Satroyo Brojonegoro mengatakan bahwa akibat adanya efisiensi anggaran, BOPTN dipotong hingga 50% yang berakibat pada kemungkinan naiknya UKT dan ketersediaan pengurangan fasilitas di setiap universitas atau setiap pendidikan. Maka sejatinya Dewan Juri yang amat kami hormati, adanya program ini tidak efektif untuk diberlakukan. Dewan Juri yang amat kami hormati, berbicara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka akan jauh lebih efektif jika pemerintah berfokus pada peningkatan income per kapita di negara itu sendiri, di mana pemerintah fokus dalam pemanfaatan agraria atau pengelolaan lahan atau tanah sehingga membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat dan memperbaiki kestabilan ekonomi masyarakat itu sendiri terlebih dahulu. Untuk alasan tersebut, kami bangga untuk mendukung mosi perdebatan kita saat ini.